Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH Indonesian Hypnosis Association. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat customer persona. Nah, customer persona ini istilah yang mungkin bagi sebagian besar dari Anda belum terlalu familiar, tapi ini cukup penting ya. Dan sebetulnya customer persona ini sudah banyak sekali dijalankan oleh brand-brand besar atau brand yang atau produk-produk yang selama ini kita kenal. Hanya saja kita mungkin atau mereka juga tidak mengenal ini sebagai sebuah apa yang disebut customer persona. Customer persona ini adalah representasi fiksi pembeli atau pengguna produk Anda. Jadi kira-kira produk atau jasa yang akan Anda tawarkan ini nantinya akan digunakan oleh orang seperti apa, kasarnya seperti itu. Jadi dengan latar belakang apa, dengan mungkin status semacam seperti apa, dengan jenis kelamin apa, dengan rentan usia berapa, bahkan mungkin bisa sampai yang katakanlah sampai spesifik dari suku mana atau mungkin kepercayaan mana dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Namun intinya adalah saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwasanya customer persona itu adalah kondisi di mana kira-kira nanti ya produk atau jasa baik itu yang sudah beredar di pasaran atau yang masih dalam bentuk dummy yang sekiranya nanti akan di launching seperti itu ya. Nah, kita tahu, kita akan lebih detail bagaimana kita supaya bisa lebih mengena ke mereka, karena dengan customer persona ini kita akan tahu nantinya kita berinteraksi dengan cara seperti apa, dengan karakteristik dan latar belakang mereka yang berbeda-beda antara satu sama lain. Pendekatan yang kita tawarkan terhadap produk atau jasa yang kita promo ke mereka tentu saja akan berbeda-beda. Seperti saya bilang tadi ya, misalnya dari unsur demografi ya, misalnya dari jenis kelamin, misalnya dari faktor ketertarikan atau interest atau hobi mereka. Ini kan antara satu sama lain berbeda, dan inilah kenapa penting untuk menciptakan ini customer persona seperti itu. Nah, yang perlu Anda ketahui kaitannya dengan cara membuat customer persona ini, banyak orang yang fokus terhadap produk atau jasanya saja. Jadi mereka melakukan bentuk promosi, mereka melakukan bentuk penawaran yang melulu berbicara soal produknya saja. Nah, kita studi kasus misalnya brand ini cukup sering saya sebut ya, Nike ya. Dia sangat terkenal dengan persona di mana dia sangat sporty gitu ya, sangat erat kaitannya dengan olahraga, dan dia selalu branding produk Nike ini dengan berbagai macam olahraga yang digemari oleh banyak sekali orang. Dan customer persona yang mereka lakukan, mereka tidak terus kemudian fokus. Mereka melakukan ini cuman dalam skala yang sangat sempit, sangat kecil, persentasenya sangat kecil sekali. Misalnya mereka jualan sepatu, jarang sekali iklan brosur dari Nike yang terus kemudian membuat atau menjabarkan secara panjang lebar tentang keunggulan sepatu yang mereka miliki. Jarang sekali, apakah itu solnya awet lah, ataukah empuk, nyaman, menghindari cedera dan sebagainya. Itu persentasenya sangat kecil. Yang lebih mereka tekankan adalah misalnya mereka punya produk sepatu ya, Nike paling top saat ini adalah Air Jordan. Mereka membuat Michael Jordan, seorang yang sangat terkenal pada masa itu, bahkan mungkin sampai sekarang ya di basket, dia menjadi sosok nomor satu lah, legenda hidup di dunia basket gitu ya, dan menggunakan produk Nike ya terus menerus. Dan dia sampai benar-benar ya membuat Air Jordan dengan nama belakang dari Michael Jordan. Brandnya saja itu ya orang nomor satu di basket. Secara otomatis ya olahraga basket ini bisa dikatakan dikuasai oleh
Nike seperti itu, dengan ketika dia meng-hire dari Michael Jordan ini. Padahal sebetulnya kalau kita belajar marketing ya, kita menelisik dari sejarahnya, Michael Jordan sendiri sempat beberapa kali mengeluhkan tentang kenyamanan dan kerentanan cedera terhadap sepatu yang mereka atau sepatu yang dia pakai, yaitu Air Jordan. Sampai akhirnya dia bikin Air Jordan yang terbaru dengan sole yang lebih nyaman, dan sekarang Air Jordan seri 1 malah paling mahal, paling laris. Sekalipun menurut Michael Jordan itu tidak nyaman, tapi pemakainya bukan para pebasket, pemakainya lebih karena style, lebih karena histori yang terkandung dalamnya dan sebagainya. Nah, inilah customer persona yang bisa dilakukan dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan tidak melulu berbicara tentang produknya, tapi sisi historikalnya, sisi yang dimana produk ini membawa seorang Michael Jordan dengan klubnya Chicago Bulls menjuarai kompetisi NBA bahkan sampai beberapa kali berturut-turut seperti itu. Terus kemudian cara menciptakan customer persona yang kedua, yaitu adalah seseorang itu akan lebih mudah untuk menggunakan atau memutuskan menggunakan suatu produk atau suatu jasa ketika orang lain juga menggunakan hal tersebut atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Inilah kenapa ya sama tadi ya, Nike menggunakan Jordan pakai ini, tapi tadi kasusnya adalah ketika Nike tidak terlalu terfokus terhadap apa sih kelebihan Air Jordan ini, tapi lebih fokus terhadap Air Jordan ini digunakan oleh Michael Jordan. Demikian halnya yang kedua ini ya, jadi lebih kepada seseorang yang bernama Michael Jordan yang sangat terkenal gitu ya, dan menggunakan produk bernama Air Jordan ini yang akhirnya dipakai oleh banyak sekali orang juga gitu ya, dan akhirnya ya ini menjadi produk yang sangat laku di pasaran seperti itu. Nah, terus kemudian untuk menciptakan customer persona yang lain ya, untuk kaitannya dengan persona yang sifatnya calon customer yang sangat logis dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan produk Anda gitu ya. Jadi tunjukkan ya bahwasanya produk Anda merupakan produk yang lebih daripada kompetitor. Sekali lagi, bukan terus kemudian melulu berbicara tentang kelebihan dari produk Anda saja, karena ini akan terasa sangat egonya keluar dari produk atau jasa Anda. Tapi ketika Anda membandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain ya, ini akan lebih mudah untuk menciptakan customer persona di mana produk Anda adalah produk yang terbaik. Jadi langsung saja ngomongin ya, atau berbicara tentang pesaing-pesaing atau kompetitor yang bergerak di bidang yang sama, mengeluarkan produk yang sama, atau katakanlah jasa yang kurang lebih sama seperti apa yang Anda tawarkan. Terus kemudian yang terakhir ya, untuk menciptakan customer persona, kita libatkan sentuhan secara personal ya. Jadi produk atau jasa ini kita buat seolah-olah bukan merupakan suatu benda mati yang hanya terus kemudian misalnya dipakai terus sudah gitu ya, tapi ada sisi humanisme, ada sisi personal, ada sisi yang dimana membangkitkan emosi oleh para customer Anda nantinya. Nah, dengan seperti itu gitu ya, jadi misalnya kita buat iklan gitu ya, tidak melulu soal ngomongin soal produk-produk itu saja gitu ya, tapi kita libatkan misalnya katakanlah produk ini diproduksi yang dimana membantu usaha UMKM dan sebagainya gitu ya, ibu-ibu rumah tangga misalnya membantu produksi ini. Jadi ketika Anda membeli produk ini gitu ya, Anda turut membantu ekonomi oleh ibu-ibu rumah tangga di daerah ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan customer persona. Sekali lagi, ini adalah bentuk refleksi dari atau katakanlah bentuk secara spesifik dari calon customer Anda nantinya ketika Anda tawarkan, ketika mereka menerima penawaran Anda, ketika mereka menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan, Anda buat dalam image yang sedemikian
detail seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun ya seputar marketing, Anda juga bisa mengikuti kelas Hipno Marketing yang kami adakan. Untuk info seputar kelas Hipno Marketing, Anda bisa kunjungi website kami di masterhypnotis.com atau bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan klik icon loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru.